Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Dito dan selamat pagi anak-anak semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dika Dek Suari Nandini, bisa dipanggil Suari. Saya mahasiswi bimbingan Pak Dito dari Universitas Negeri Yogyakarta dan saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan praktik kependidikan di SMK Negeri 2 Denpasar. Nah, sehingga nanti saya akan membantu Pak Dito untuk membimbing anak-anak semua untuk belajar matematika. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan ya. Nah, karena situasi seperti sekarang ini sehingga mengharuskan kita untuk melaksanakan semua pembelajaran secara online. Dan pada saat ini kita akan melakukan diskusi belajar dengan menggunakan grup WhatsApp dan juga dengan menggunakan Google Classroom. Nah, selain itu pun juga saya juga akan memberikan beberapa video pembelajaran untuk anak-anak dapat belajar di rumah dengan baik. Nah, selain itu, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai statistika khususnya pada data berkelompok. Nah, untuk itu silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku-buku, buku paket ataupun buku catatan yang akan digunakan untuk belajar. Nah, pada saat anak-anak di kelas 11, anak-anak sudah pernah ya belajar mengenai statistika data tunggal. Nah, kita ulas kembali ya mengenai bagaimana sih cara menyusun daftar distribusi frekuensi untuk data tunggal. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu soal yang sudah ditulis di papan. Di sini diketahui nilai ujian matematika dari 30 siswa yaitu sebagai berikut. Nah, ini datanya. Kemudian di sini anak-anak diminta untuk menyusun daftar distribusi frekuensi dari data ini. Nah, kita susunnya, kemudian kita kelompokkan terlebih dahulu ya. Mana sih anggota-anggota dari data tersebut, nanti kita masukkan di bagian nilainya. Nah, maka dari itu, pertama kita susun dulu ya, yang mana saja anggota-anggota dari data. Nah, terdiri dari yang paling terkecil. Nah, paling terkecil yang mana? Bilangannya 3 ya. 3. Nah, kemudian kita tulis 3. Kemudian mana lagi selanjutnya? 4 ya. Kemudian selanjutnya 5. Nah, selanjutnya 6. Kemudian 7. Kemudian 8. Kemudian lagi 9 ya. Nah, sudah ya sampai sini. Nah, data ini memiliki jangkauan atau range yang relatif kecil. Nah, selain itu kita susun terlebih dahulu turusnya. Turus ini adalah jumlah persatuan dari anggota-anggota pada data ini. Nah, jumlah persatuannya kita hitung dulu berapa jumlah dari bilangan 3 ini ya pada data ini. Berapa jumlahnya? Ada 1, kemudian mana lagi ada 3? Tidak ada ya, berarti hanya 1 saja. 3, berarti kita taruh turusnya adalah 1. Kemudian 4, kita perhatikan. 4 ada lagi, selain ini 4 tidak ada ya, berarti turusnya juga sama ya, yaitu 1. Kemudian selanjutnya adalah 5. 5 ini berapa? Jumlahnya di sini ada 5, ada 1, kemudian ada 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Nah, ada 6 ya, berarti turusnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk yang ke-6 ini, bilangan 6 ada berapa jumlahnya? 1, 6 ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Nah, ada 7 ya. Kita tulis, diturusnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian yang 7 ini di sini turusnya ada berapa? Ada 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang 8, sini ada berapa? Ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 9-nya ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, 3. Nah, setelah itu, setelah kita sudah menyusun turusnya, kita bisa mencari frekuensinya. Nah, frekuensinya ini adalah jumlah-jumlah dari turus yang sudah kita susun tadi.
Nah, jumlahnya ini ada 1 ya terusnya. Kemudian di sini juga ada yang 4, ada 1 juga. Kemudian yang 5 ada 5, 6, ada 6 ya. Kemudian yang 6 ada 7. Yang 7 ada 7 juga. Kemudian yang 8 ada 5. Kemudian yang 9 ada 1, 2, 3, ada 3. Nah, setelah itu kita bisa totalkan berapa jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ada berapa anak? 30 ya. Nah, sampai di sini sudah ya. Ini adalah daftar distribusi frekuensi untuk data tunggal. Saya harap anak-anak sudah dapat memahaminya dengan baik ya. Baik anak-anak, setelah anak-anak sudah memahami bagaimana caranya untuk menyusun daftar distribusi frekuensi untuk data tunggal, maka sekarang kita akan mencoba satu soal bagaimana caranya untuk menyusun daftar distribusi frekuensi untuk data kelompok. Nah, di sini anak-anak sudah diketahui ya bahwa diketahui nilai ujian matematika dari 80 siswa yaitu sebagai berikut, sudah saya tuliskan. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk menyajikan data di atas ini dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Yang pertama kita akan menyusun jangkauannya ya. Pertama kita akan menentukan jangkauannya. Nah, untuk jangkauan ini sendiri dia memiliki rumus ya, yaitu datum yang terbesar dikurangi dengan datum yang terkecil. Nah, anak-anak masih ingat tidak apa sih itu datum? Ya, datum ini adalah merupakan keterangan atau informasi apapun yang berkaitan dengan suatu pengamatan, bisa dalam bentuk angka, dalam bentuk simbol ya, dalam bentuk suatu lambang. Nah, misalkan di sini saya berikan supaya lebih mudah ya dijelaskan. Misalkan di sini saya punya data ya. Misalkan adalah 2, 3, 7, 8, 9. Nah, ini saya punya data seperti ini. Nah, maka satuan-satuannya ini dinamakan juga dengan datum. Jadi datum ini adalah merupakan bagian dari data. Nah, ini semua datum namanya. Kemudian sampai di sini semua datum dan ini juga datum, yang 9 juga datum. Nah, karena datum ini adalah merupakan bagian dari data, maka kumpulan semua datum ini dinamakan juga dengan data. Nah, ini kesemuanya ini dinamakan dengan data. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, jadi jangkauan ini adalah datum terbesar pada data atau satuan anggota pada data yang paling besar nilainya dikurangi dengan datum terkecil, yaitu anggota data yang nilainya paling kecil pada data ini. Nah, kita kemudian lanjutkan saja ya. Nah, baik anak-anak, setelah kita sudah ketahui di sini rumus dari jangkauan, cara mencari jangkauan atau range-nya yaitu datum terbesar dikurangi juga dengan datum terkecil. Nah, di sini kita perhatikan data yang kita miliki yaitu data nilai ujian matematika dari 80 siswa. Nah, pertama kita cari dulu datum terbesar atau anggota pada data yang paling besar nilainya. Nah, berapa ya yang paling besar di sini? 99 ya. Nah, kita perhatikan. Nah, jadi datum terbesar data ini adalah 99. Kemudian datum terkecilnya, coba kita perhatikan anggota terkecil dari data ini yaitu 35 ya. Nah, datum terkecil data ini yaitu sama dengan 35. Kemudian kita bisa cari ya, berapa ini jangkauannya atau J ya. Kita simbolkan dengan J. Jangkauan data ini sama dengan datum terbesarnya adalah 99. Kemudian kita kurangi dengan datum terkecilnya yaitu 35. Nah, berapa nilai jangkauan yang kita miliki yaitu 64. Nah, setelah ini saya harap anak-anak sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya setelah tadi kita sudah menentukan nilai dari jangkauan datanya. Nah, yang kedua kita akan menentukan banyak kelas yang diperlukan dengan menggunakan aturan Sturges. Nah, selanjutnya anak-anak kita ketahui bahwa rumus untuk mencari banyak kelas atau disimbolkan dengan K ya, banyak kelas itu adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, dengan N-nya ini adalah merupakan ukuran data atau banyak data. Nah, di sini N-nya atau ukuran datanya pada data ini adalah 80 ya, karena data ini adalah merupakan data dari nilai ujian matematika dari 80 siswa. Jadi banyak datanya atau ukuran datanya adalah 80. Nah, setelah kita sudah menentukan N-nya di sini adalah 80 ya.
N pada data ini yaitu 80. Nah, kemudian selanjutnya kita cari bersama ya untuk nilai dari banyak kelasnya. Berapa banyak kelasnya? Yaitu K. Sama dengan 1 ya, dengan menggunakan rumus ini kita peroleh 1 tambah 3,3 log N-nya kita dapat adalah 80. Sama dengan 1 tambah 3,3 log 80, yaitu dengan menggunakan kalkulator kita dapatkan 1,9 ya. Bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator. Nah, didapatkan log 80 adalah 1,9. Nah, kemudian ini kita hitung dengan menggunakan kalkulator, akan kita peroleh ini 1 tambah 6,3. Jadi 1 tambah 6,3 adalah 7,3. Atau setara dengan ya, kita bulatkan menjadi 7. Jadi banyak kelasnya di sini ada 7,3 atau kita bulatkan menjadi 7 kelas. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga kita akan menentukan panjang interval kelas atau yang disimbolkan dengan P. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari panjang interval kelas atau P sama dengan jangkauan atau J dibagi dengan banyak kelas atau K. Nah, tadi sebelumnya di yang pertama dan kedua kita sudah menentukan jangkauan dan banyak kelas dari data ini. Nah, kemudian sekarang kita menentukan bersama ya untuk panjang interval kelasnya atau P. Nah, P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai dari jangkauannya adalah 64. Kemudian dibagi dengan banyak kelasnya tadi adalah 7,3. Maka dari itu, apabila kita hitung dengan menggunakan kalkulator, di sini 64 dibagi dengan 7,3 itu sama dengan 8,76. Atau apabila kita bulatkan ke atas akan menjadi 9 ya. Jadi panjang kelasnya di sini akan kita peroleh atau panjang interval kelasnya atau P akan kita peroleh sama dengan 9. Nah, setelah itu yang keempat kita akan menentukan batas bawah kelas interval yang pertama. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas interval yang pertama, jadi untuk batas bawah kelas interval pertama ini adalah merupakan data yang terkecil atau data yang memiliki nilai paling kecil. Nah, jadi kita perhatikan pada data ini yang mana yang memiliki nilai paling kecil. Nah, yaitu adalah 35 ya. Nah, jadi kita akan peroleh batas bawah kelas interval pertamanya sama dengan data yang terkecil, yaitu sama dengan 35. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi yang dimana tadi sebelumnya kita sudah menentukan banyak kelasnya, yaitu kita peroleh 7,3. Kemudian panjang interval kelasnya yaitu sama dengan 9. Dan batas bawah kelas interval pertamanya sama dengan 35. Nah, sebelum kita menyusun tabel distribusi frekuensi, mari kita lihat bersama untuk bagian banyak kelasnya. Nah, tadi banyak kelasnya kita peroleh sama dengan 7,3. Nah, tadi sebelumnya kita sudah lakukan pembulatan ke bawah, yaitu hasilnya adalah 7. Nah, di sini juga kita dapat bulatkan ke atas, yang dimana apabila dibulatkan ke atas, nilai 7,3 ini akan menjadi 8. Nah, untuk pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas ini nanti kita tulis seperti ini ya. Jadi kalau kita dibulatkan ke bawah itu nanti hasilnya 7. Atau apabila kita bulatkan ke atas 7,3 ini hasilnya adalah 8. Nah, jadi kita peroleh banyak kelasnya sama dengan 7 atau 8. Nah, kenapa ada 2 Bu, 7 atau 8? Nah, nanti ini kita bisa sesuaikan dengan anggota-anggota pada data atau dengan banyak datanya. Nanti kita akan sesuaikan apabila kita sudah menyusun tabel distribusi frekuensi. Jadi bisa banyak kelasnya bisa 7 atau bisa 8. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi. Pertama-tama dalam menyusun tabel distribusi frekuensi ini kita akan tentukan dulu pertama untuk kelas interval yang pertama. Nah, tadi kita sudah peroleh ya bahwa batas bawah kelas interval pertama itu adalah 35. Maka kita akan peroleh di sini taruh ya di kelas interval pertama-tama kita tulis batas bawahnya dulu yaitu 35 sampai untuk nilai tertentu. Nah, ini untuk kelas interval pertama ini dalam rentangan suatu nilai ya. Jadi nilai
A hingga titik-titik sampai nilai B. Nah, di sini yang pertama ini kita rentangannya adalah 35 sampai nilai tertentu. Nah, untuk memperoleh nilai tertentu ini caranya adalah pertama kita perhatikan bahwa panjang interval kelasnya adalah 9. Kemudian nilai pertamanya atau batas bawahnya kelas ini adalah 35. Maka untuk memperoleh nilai tertentunya kita jumlahkan ya. Kita hitung 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Berarti nilai tertentunya di sini adalah 43. Jadi rentangan kelas interval pertamanya adalah 35 sampai 43. Nah, sampai di sini sudah paham? Ya, kita lakukanlah hal yang sama untuk kelas interval lainnya. Nah, di sini adalah 44 sampai berapa? 52 ya. Kemudian 53 sampai 61. Kemudian 62 sampai 70. Kemudian 71 sampai 79. 80 sampai 88. Kemudian 89 sampai 97 ya. 98 sampai 106. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, kemudian tadi kita di anggota datanya, nah atau di nilai ujian siswa itu ada siswa yang memperoleh nilai 99. Nah, jadi rentangannya ini berada pada rentangan yang kelas interval yang ke 8 ya, yaitu 90, berada pada rentangan 98 sampai dengan 106. Nah, di sini kita dapatkan bahwa banyak kelasnya adalah 8. Nah, kenapa tidak 7? Ya tadi karena anggotanya atau nilai ujian siswa ada yang memiliki nilai ujian 99. Nah, berarti dia masuk sampai interval yang terakhir ini, atau yang ke-8 ini, yaitu 98 sampai 106. Maka dari itu, untuk banyak kelas yang 7 ini tidak kita gunakan, melainkan kita gunakan untuk banyak kelas yang 8. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, kemudian kita cari ya turusnya atau banyak satuan banyaknya anggota pada data ini ya. Nah, berapa banyak nilai ujian siswa yang memiliki nilai berada pada rentangan 35 sampai 43. Nanti anak-anak bisa hitung ya untuk di datanya. Nah, di sini kita peroleh yaitu turusnya ini adalah 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian 44 sampai 52 kita hitung pada datanya ada 3. Juga. Kemudian di 53, rentangan 53 sampai 61 itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pada rentangan 62 sampai 70 itu ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian pada rentangan 71 sampai 79 itu ada 22 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ya. Sudah. Kemudian 80 sampai 88 itu ada 18 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kemudian pada rentangan 89 sampai 97 itu ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian yang 98 sampai 106 itu ada 2. Nah, ini untuk turusnya anak-anak bisa hitung sendiri ya. Nah, kemudian untuk frekuensinya ini kita bisa hitung dari nilai turusnya yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, jadi rentangan dari untuk nilai ujian 35 sampai 43 ini frekuensinya sama dengan 3. Kemudian untuk yang rentangan 44 sampai 52 frekuensinya adalah 3. Kemudian 53 sampai 61 banyak frekuensinya 5. Kemudian 62 sampai 70 banyak frekuensinya 13. Kemudian 71 sampai 79 banyak frekuensinya adalah 22. Kemudian 80 sampai 88 banyak frekuensinya itu adalah 18. Kemudian untuk yang nilai ujian 89 sampai 97 frekuensinya adalah 14 ya. Kemudian dan yang terakhir adalah untuk nilai ujian 98 sampai 106 banyak frekuensinya adalah 2.
Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Setelah tadi kita sudah menyusun tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal dan data kelompok, maka sekarang kita akan melakukan penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nah, pertama kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk histogram. Nah, histogram ini adalah merupakan diagram batang yang saling berhimpit dan digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya sebelumnya. Nah, untuk sumbu tegak pada histogram ini menyatakan nilai frekuensi pada data, sedangkan untuk sumbu mendatar pada histogram menyatakan tepi bawah kelas. Nah, untuk tepi bawah dan tepi atas kelas ini dihitung berdasarkan atas ketelitian data yang digunakan. Dan secara umum untuk rumus tepi bawah dan tepi atas kelas yaitu di mana tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kemudian tepi atas sama dengan batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, untuk menentukan tepi bawah dan tepi atas tentunya pertama kita harus tahu dulu yang mana yang merupakan batas bawah kelas dan yang mana yang merupakan batas atas kelas. Nah, di sini saya sudah punya data ya yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Nah, untuk batas bawah kelas untuk di bagian nilai ujian ini kita dapat tentukan tadi itu adalah 35, 44, 53, 62 sampai 98. Ini adalah merupakan batas bawah kelas. Sedangkan untuk batas atas kelas itu adalah yang bagian kanan yaitu 43, 52, 61, 70 sampai 106. Nah, setelah kita sudah tahu yang mana batas bawah kelas dan mana batas atas kelas, maka dengan mudah kita dapat menentukan tepi bawah dan juga tepi atas kelas. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, ayo kita coba terlebih dahulu contoh soal ini. Nah, di sini anak-anak diminta untuk membuat histogram dari tabel frekuensi ini ya, yang saya tulis dalam kertas. Nah, di sini sebelum kita menyusun histogramnya, kita tentukan terlebih dahulu tepi bawah dan tepi atas kelas, seperti tabel yang sudah saya buatkan ini. Nah, tadi kita ingat ya, rumus dari tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5, sedangkan untuk rumus tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Selanjutnya kita tentukan ya nilainya. Nah, di sini untuk yang kelas interval pertama yaitu nilai ujiannya dalam rentangan 35 sampai 43, maka tepi bawahnya ini adalah 35 dikurangi dengan 0,5 yaitu 34,5. Kemudian untuk tepi atas kelasnya yaitu adalah batas atas ditambah 0,5, maka kita peroleh 43 ditambah 0,5 sama dengan 43,5. Nah, selanjutnya anak-anak lakukan ya hal yang sama sampai pada rentangan 98 sampai 106. Nah, setelah itu sudah kita dapatkan seperti ini ya, tepi bawah dan tepi atas kelas. Selanjutnya kita akan susun histogramnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita sudah menyusun tabel seperti ini untuk mencari tepi bawah dan tepi atas kelas, selanjutnya kita akan menyusun histogramnya dari data ini. Nah, kemudian untuk sumbu tegaknya ini adalah merupakan frekuensi dari datanya. Kemudian untuk sumbu mendatarnya ini adalah merupakan nilai ujiannya, yaitu yang merupakan tepi bawah kelas dan juga tepi atas kelasnya. Ya, kita pertama susun dulu ya untuk frekuensinya. Misalkan kita ambil 5 satuan. Kita mulai dari 5. Jadi kita ambil 5 satuan berarti 5, 10, 15, 20, 25. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyusun untuk sumbu mendatarnya. Di sini kita perhatikan dari tepi bawah dan tepi atas kelasnya. Pertama kita lihat untuk kelas interval yang pertama yang memiliki tepi bawah 34,5. Maka pertama kita tulis dulu tepi bawah kelas interval yang pertama yaitu 34,5. Nah, untuk kelas interval pertama itu dia memiliki tepi bawah 34,5. Selanjutnya untuk tepi atasnya adalah 43,5. Kita tulis 43,5 selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke kelas interval kedua. Di sini dia memiliki tepi bawah kelas yaitu 43,5. Di mana 43,5 ini sama ya seperti tepi atas kelas interval pertama. Maka kita tulis satu kali saja. Kemudian selanjutnya kita tulis tepi atas kelasnya untuk kelas interval kedua yaitu 52,5. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk kelas interval sampai 98 hingga 106. Kemudian di sini kita peroleh
Untuk yang kelas interval yang ketiga yaitu 53 sampai 61, dia memiliki tepi bawah 52,5 yang juga sama seperti tepi atas kelas interval yang kedua, maka ditulis satu kali saja. Kemudian untuk yang selanjutnya kita tulis ya, untuk interval yang ketiga, kelas interval ketiga yaitu tepi atasnya 61,5. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kita punya untuk kelas interval yang 62 sampai 70, dia memiliki tepi bawah kelas itu adalah 61,5. Yaitu sama seperti tepi atas kelas interval yang ketiga, maka ditulis sekali saja. Kemudian kita taruh di sini tepi atas kelasnya untuk kelas interval yang keempat adalah 70,5. Nah, kemudian hingga seterusnya kalian coba sendiri ya. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini ya untuk sumbu mendatarnya. Atau lebih mudahnya untuk menyusun angka-angka ini, anak-anak pertama susun terlebih dahulu tepi bawahnya. Tuliskan terlebih dahulu semua tepi bawah kelasnya, yaitu 34,5 sampai 97,5. Kemudian untuk yang terakhir, ya rentangan yang paling terakhir nilainya ini, anak-anak taruh tepi atas kelas untuk kelas interval yang paling terakhir, yaitu 106,5. Saya ulangi, di awal anak-anak tulis semua untuk tepi bawah kelasnya, kemudian terakhir ingat untuk menambahkan nilai untuk tepi atas kelas, yaitu 106,5. Nah, kemudian sekarang kita akan menyusun ya histogramnya. Nah, pertama dalam menyusun histogram, kita ketahui untuk kelas interval pertama ini dia memiliki frekuensi 3. Maka kita tuliskan di sini ya, rentangan kira-kira 3, berarti kita bisa gambar seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk kelas interval yang pertama, di mana frekuensinya adalah 3. Kemudian selanjutnya untuk kelas interval yang kedua, kita bisa menaruh frekuensinya juga 3 ya, berarti setara, sama. Maka kita taruh di sini 3 juga sama ya, kita buatkan sini 3. Kemudian selanjutnya untuk kelas interval yang ketiga, di sini dia memiliki frekuensi 5, berarti sama ya, setara dengan ini. Kita buatkan di sini 5 ya. Yaitu 52,5 sampai 61,5, frekuensinya 5. Kemudian untuk selanjutnya untuk yang 62 sampai 70 dia memiliki frekuensi 13. Kita lanjutkan. Frekuensi 13 kira-kira di sini ya untuk tingginya. Kemudian selanjutnya kita peroleh ini adalah 13. Nah, lakukanlah hal yang sama hingga pada rentangan interval kelas terakhir. Nah, setelah anak-anak sudah mencoba, jadi kita dapatkan hasil dari histogramnya seperti ini ya. Silahkan cocokkan jawaban anak-anak dengan jawaban yang ada di papan tulis ya. Kemudian, untuk selanjutnya kita akan menentukan penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi, yang dimana kita ketahui bahwa poligon frekuensi ini adalah merupakan diagram garis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi, yang dimana untuk sumbu tegaknya ini menyatakan nilai frekuensi dari data, sedangkan untuk sumbu mendatarnya ini menyatakan nilai tengah kelas. Nah, kemudian untuk selanjutnya secara umum nilai tengah kelas atau yang kita lambangkan dengan XT ini memiliki rumus sama dengan batas bawah atau kita simbolkan dengan BB ditambahkan dengan batas atas kelas atau kita simbolkan dengan BA dibagi juga dengan 2. Nah, poligon frekuensi sendiri dapat kita peroleh dari histogram, yaitu dengan cara menghubungkan titik tengah dari setiap puncak batang histogram. Selanjutnya kita coba contoh soal untuk membuat poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi kelompok di bawah ini. Nah, sebelum kita membuat poligon frekuensi dari data yang kita punya, kita pertama tentukan terlebih dahulu ya nilai tengah pada setiap kelas. Nah, dalam menentukan nilai tengah pada setiap kelas, kita gunakan rumus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu rumusnya adalah nilai tengah adalah batas bawah kelas tambah batas atas kelas dibagi 2. Nah, maka dengan tabel ini kita tuliskan ya nilai tengahnya. Dari kelas interval pertama yaitu 35 sampai 43. Jadi nilai tengahnya adalah 35 tambah 43 dibagi dengan 2, yaitu 39. Kemudian kita lanjutkan untuk kelas interval yang kedua yaitu 44 sampai 52. Kita peroleh nilai tengahnya yaitu 44 tambah 52 dibagi 2, itu sama dengan 48. Selanjutnya, Nana kerjakan ya untuk menentukan nilai tengah dari setiap kelas ini.
Nah, maka kita sudah peroleh ya semua nilai tengah dari setiap kelas seperti ini. Nah, untuk selanjutnya setelah kita sudah memperoleh nilai tengah dari data yang kita punya, kemudian kita dapat menyusun poligon frekuensinya. Nah, di sini saya sudah gambarkan untuk sumbu tegak dan sumbu mendatarnya, di mana untuk sumbu tegaknya adalah merupakan frekuensi dari datanya, kemudian untuk sumbu mendatarnya ini merupakan nilai ujian atau data yang kita punya. Nah, di sini pada sumbu mendatar ini kita bisa masukkan nilai tengah yang sudah kita peroleh tadi dari kelas interval pertama sampai kelas interval terakhir. Nah, di sini kita bisa tuliskan ya nilai tengah yang kita peroleh. Pertama 39, kemudian 48, kemudian 57, kemudian 66, kemudian 75, kemudian 84, kemudian 93 dan 102. Nah, setelah kita sudah menyusun nilai tengahnya pada sumbu mendatar, kemudian kita bisa susun poligon frekuensinya dengan kita menaruh titik-titik ya. Di sini titik-titik, kemudian kita sesuaikan terlebih dahulu ya dengan frekuensi pada setiap datanya. Nah, di sini yang pertama kita punya frekuensinya sebanyak 3. Maka dari titik tengah nilai tengah dari kelas interval pertamanya, maka kita taruh di sini 3 ya. Berarti kira-kira di sini ya. Titiknya yang pertama 3. Kemudian selanjutnya untuk yang kelas interval yang kedua itu adalah 48 dengan frekuensinya adalah 3. Sama. Kemudian selanjutnya untuk nilai tengah 57 frekuensinya adalah 5. Kemudian 5, selanjutnya adalah 66 nilai tengahnya, maka frekuensinya adalah 13. Nah, di sini 13. Kemudian selanjutnya adalah dengan nilai tengah 75 kita punya frekuensinya adalah 22. Nah, kemudian 22. Nah, kemudian hingga kelas interval terakhir dengan nilai tengahnya kita bisa susun ya yang sama seperti sebelumnya. Nah, setelah kita sudah susun titik-titiknya seperti ini, kemudian kita hubungkan titik-titiknya ya dengan menggunakan spidol merah. Di sini kita mulai dari frekuensi 0. Nah, di sini kita mulai hubungkan titiknya ini dari frekuensi yang 0. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama hingga pada nilai tengah kelas interval yang terakhir yaitu pada 102. Nah, setelah kita susun, poligon frekuensinya akan menjadi seperti ini. Jadi yang pertama kita hubungkan dengan frekuensi yang 0, kemudian kita hubungkan setiap titik-titiknya, dan kita kembali lagi, kita hubungkan titik ini ke frekuensi 0, yaitu pada sumbu mendatarnya. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Dan pada hari ini kita sudah membahas ya mengenai cara menyusun daftar atau tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal, kemudian untuk data kelompok, kemudian kita juga sudah membahas mengenai penyajian data dalam bentuk histogram dan juga poligon frekuensi. Nah, apabila ada hal yang kurang paham, silahkan tanyakan melalui grup WhatsApp atau melalui Google Classroom. Nah, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Saya cukupkan pembelajaran hari ini dan saya tutup dengan para pesanti.